Hai, saya Suci Desilasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada usia lanjut. Nah, menurut pasal 1 ayat 2, 3, 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesehatan dikatakan bahwa lanjut usia adalah seseorang yang mencapai usia lebih dari 60 tahun. Sedangkan menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, penuaan merupakan suatu proses alami yang tidak dapat dihindari, berjalan secara terus-menerus dan berkesinambungan, selanjutnya akan menyebabkan perubahan anatomis, fisiologis, dan biokimia pada tubuh sehingga mempengaruhi fungsi dan kemampuan tubuh secara keseluruhan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia meliputi perubahan fisik, sosial, psikologis, dan spiritual. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan fisik pada lansia. Perubahan sel dan ekstrasel pada lansia mengakibatkan penurunan tampilan fungsi fisik. Lansia menjadi lebih pendek akibat adanya pengurangan lebar bahu dan pelebaran lingkar dada dan perut dan diameter pelvis. Kulit menjadi lebih tipis dan keriput. Massa tubuh berkurang dan massa lemak bertambah. Kemudian perubahan kardiovaskular, yaitu pada katup jantung terjadi adanya penebalan dan kaku. Terjadi penurunan kemampuan memompa darah, kontraksi dan volume. Elastisitas pembuluh darah menurun serta meningkatnya resistensi pembuluh darah perifer sehingga tekanan darah meningkat. Kemudian perubahan sistem pernapasan yang berhubungan dengan usia yang mempengaruhi kapasitas fungsi paru, yaitu penurunan elastisitas paru, otot-otot pernapasan kekuatannya menurun dan kaku. Kapasitas residu meningkat sehingga menarik nafas lebih berat. Alveoli melebar dan jumlahnya menurun. Kemampuan batuk menurun dan terjadinya penyempitan pada bronkus. Kemudian, adanya perubahan integumen terjadi dengan bertambahnya usia mempengaruhi fungsi dan penampilan kulit, di mana epidermis dan dermis menjadi lebih tipis, jumlah serat elastisitas berkurang dan keriput, serta kulit kepala dan rambut menipis. Rambut dalam hidung dan telinga menebal, vaskularisasi menurun, rambut memutih atau beruban, kelenjar keringat menurun, kuku menjadi lebih keras dan rapuh, serta kuku kaki tumbuh seperti tanduk. Kemudian, adanya perubahan sistem persyarafan terjadi perubahan struktur dan fungsi sistem saraf. Saraf panca indera mengecil sehingga fungsi menurun serta lambat dalam respon dan waktu bereaksi, khususnya yang berhubungan dengan stres. Berkurangnya atau hilangnya lapisan myelin akson sehingga menyebabkan berkurangnya respon motorik dan refleks. Kemudian adanya perubahan muskuloskeletal sering terjadi pada wanita pasca menopause yang dapat mengalami kehilangan densitas tulang yang masif, dapat mengakibatkan osteoporosis, terjadinya bungkuk atau kifosis, persendian membesar dan menjadi kaku atau atrofi otot, kram, tremor, tendon mengerut dan mengalami sklerosis. Kemudian adanya perubahan gastrointestinal, terjadi pelebaran esofagus, terjadi penurunan asam lambung, peristaltik menurun sehingga daya absorpsi juga ikut menurun. Ukuran lambung mengecil serta fungsi organ aksesoris menurun sehingga menyebabkan berkurangnya produksi hormon dan enzim pencernaan. Perubahan genitourinaria, terjadi pengecilan ginjal pada aliran darah ke ginjal menurun. Penyaringan di glomerulus menurun dan fungsi tubulus menurun sehingga kemampuan mengkonsentrasikan urin ikut menurun. Perubahan fisik pada lansia juga terjadi. Perubahan pada vesika urinaria terjadi pada wanita yang dapat menyebabkan otot-otot melemah, kapasitasnya menurun dan terjadi retensi urin. Perubahan pada pendengaran, yaitu terjadi membran timpani atrofi yang dapat menyebabkan gangguan pendengaran dan tulang-tulang pendengaran mengalami kekakuan. Terus kemudian adanya perubahan pada penglihatan terjadi pada respon mata yang menurun terhadap sinar, adaptasi terhadap menurun, akomodasi menurun, lapang pandang menurun, dan katarak. Kemudian adanya perubahan psikososial pada lanjut usia, di mana perubahan fungsi kognitif pada lansia antara lain memori atau daya ingatan menurun, IQ yang merupakan suatu skor pada suatu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan verbal dan kuantitatif juga menurun. Kemampuan belajar pada lansia tetap diberikan kesempatan untuk mengembangkan wawasan berdasarkan pengalaman. Kemudian adanya kemampuan pemahaman, lansia itu mengalami penurunan. Kemudian pemecahan masalah pada lansia, masalah-masalah yang dihadapinya semakin banyak. Kemudian pengambilan keputusan pada lanjut usia sering lambat atau seolah-olah menjadi penundaan. Motivasi dapat bersumber dari fungsi kognitif dan fungsi afektif.
Selanjutnya, perubahan psikososial lansia, di mana adanya perubahan aspek emosi perasaan lansia. Emosi perasaan itu merupakan fenomena yang dihayati secara subjektif oleh seseorang sebagai suatu yang menimbulkan perasaan senang atau sedih. Bagi lanjut usia yang tidak mengalami banyak masalah, ia akan menjalani kehidupan dengan penuh semangat, optimis, dan bahagia karena selalu berpikir positif dan mampu menerima kondisi ketuaannya sebagai bagian yang harus dijalani. Namun, tidak semua mampu menerima penuaan tersebut dengan positif sehingga muncul perasaan-perasaan seperti depresi atau rasa sedih, cemas, gelisah dengan penderitaan yang dialaminya, dan agresif. Adapun perubahan psikososial lansia itu transisi hidup lansia yang mayoritas disusun oleh pengalaman kehilangan, meliputi masa pensiun dan perubahan keadaan finansial, perubahan peran dan hubungan, perubahan kesehatan, kemampuan fungsional, dan perubahan jaringan sosial. Lansia yang memasuki masa-masa pensiun akan mengalami kehilangan sebagai berikut seperti kehilangan finansial, kehilangan status, kehilangan teman, kehilangan pekerjaan atau kegiatannya. Kehilangan ini erat kaitannya dengan beberapa hal seperti merasakan atau sadar terhadap kematian, perubahan bahan cara hidup, memasuki rumah perawatan dan pergerakan lebih sempit, kemampuan ekonomi akibat pemberhentian dari jabatan, biaya hidup meningkat padahal penghasilan yang sulit, biaya pengobatan bertambah, adanya penyakit kronis dan ketidakmampuan fisik. Kemudian timbulnya kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial. Lalu adanya gangguan syaraf, panca indera, timbul kebutaan dan kesulitan. Adanya gangguan gizi akibat kehilangan jabatan. Rangkaian kehilangan yaitu kehilangan hubungan dengan teman dan keluarga. Ada beberapa tipe kepribadian lansia. Tipe kepribadian konstruktif, biasanya tipe ini tidak banyak mengalami gejolak, tenang dan mantap sampai sangat tua. Kemudian adanya tipe kepribadian mandiri, di mana pada tipe ini ada kecenderungan mengalami post-power syndrome, apalagi jika pada masa lansia tidak diisi dengan kegiatan yang dapat memberikan otonomi pada dirinya. Kemudian adanya tipe kepribadian tergantung. Pada tipe ini biasanya sangat dipengaruhi kehidupan keluarga. Apabila kehidupan keluarga selalu harmonis, maka pada lansia tidak bergejolak. Tetapi jika pasangan hidup meninggal, maka pasangan yang ditinggalkan akan menjadi merana, apalagi jika tidak segera bangkit dari kedukaannya. Kemudian adanya tipe kepribadian bermusuhan. Nah, pada tipe ini setelah memasuki lansia tetap merasa tidak puas dengan kehidupannya. Banyak keinginan yang kadang-kadang tidak diperhitungkan secara seksama sehingga menyebabkan kondisi ekonominya menjadi morat-marit. Kemudian ada tipe kepribadian kritik diri. Nah, pada lansia, tipe ini umumnya terlihat sengsara karena perilakunya sendiri sulit dibantu orang lain atau cenderung membuat susah dirinya. Nah, selanjutnya kita akan memasuki perubahan spiritual pada lanjut usia. Menurut Maslow, dalam Prijosaxono, yang dimaksud dengan spiritual adalah kebutuhan dasar dan pencapaian tertinggi seorang manusia dalam kehidupannya tanpa memandang suku atau asal-usul. Kebutuhan dasar tersebut meliputi kebutuhan fisiologis, keamanan dan keselamatan, cinta kasih, dihargai, dan aktualitas diri. Aktualitas diri merupakan sebuah tahapan spiritual seseorang yang berlimpah dengan kreativitas, intuisi, keceriaan, sukacita, kasih sayang, kedamaian, toleransi, kerendah hatian, serta memiliki tujuan hidup yang jelas. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa seseorang yang memiliki tingkat spiritual baik biasanya mampu mengelola diri dalam menghadapi setiap kehidupannya. Karena setiap ia menghadapi hambatan, permasalahan, maka ia lebih memilih introspeksi diri daripada menyalahkan orang lain. Ia selalu menyikapi setiap kehidupan dengan penuh rasa syukur, sehingga ia mampu mengisi setiap kehidupannya dengan penuh kegembiraan, sukacita, walaupun tidak selamanya kondisi kehidupannya pun selalu menyenangkan orang. Kemudian adanya perubahan spiritual lansia, di mana adanya penelitian yang dilakukan oleh Hawari tahun 1997 menyebutkan bahwa religiusitas atau penghayatan keagamaan besar pengaruhnya terhadap taraf kesehatan fisik maupun kesehatan mental, dan bahwa lanjut usia yang non-religius angka kematiannya 2 kali lebih besar daripada orang yang religius. Lanjut usia yang religius, penyembuhan penyakitnya lebih cepat dibandingkan yang non-religius. Lanjut usia yang religius lebih kebal dan tenang menghadapi operasi dan masalah hidup lainnya. Lanjut usia yang religius lebih kuat dan tabah menghadapi stres daripada yang non-religius, sehingga gangguan mental emosional jauh lebih kecil.
Kemudian lanjut usia yang religius, tabah dan tenang menghadapi saat-saat terakhir kematiannya daripada yang non-religius. Bagi lanjut usia yang mampu memaknai kehidupannya, maka perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya itu termasuk gangguan penyakit yang dirasakannya. Ia dapat menerimanya dengan penuh kepasrahan dan kesabaran, sehingga kondisi yang demikian itu akan membuat batinnya menjadi lebih tenang dan selalu optimis dalam menjalani kehidupannya. Berbeda dengan lanjut usia yang kurang dapat memahami kehidupannya. Jika dihadapkan problema, maka ia tidak mampu mengelola hidupnya, sehingga muncul berbagai persoalan seperti marah-marah, bahkan marah tanpa sebab yang jelas. Kemudian sering bermasalah, konflik dengan keluarganya, wajahnya nampak murung, sering berkeluh kesah sehingga membosankan bagi yang mendengarnya. Hubungan dengan tetangganya juga kurang baik. Adanya perasaan tidak puas diri dan selalu menunjukkan super powernya dan menganggap dirinya selalu benar. Baiklah, dari semua perubahan-perubahan yang dialami lansia seperti perubahan fisik, perubahan psikososial, dan perubahan spiritual, saya akan menjelaskan lebih sederhana lagi tentang perubahan fisik yang umum dialami lansia, di mana perubahan sistem imun yang cenderung menurun, perubahan sistem integumen yang menyebabkan kulit mudah rusak, perubahan elastisitas arteri pada sistem kardiovaskular yang dapat memperberat jantung, penurunan kemampuan metabolisme oleh hati dan ginjal, serta penurunan kemampuan penglihatan dan pendengaran. Adanya perubahan fisik yang cenderung mengalami penurunan tersebut akan menyebabkan berbagai gangguan secara fisik yang ditandai dengan ketidakmampuan lansia untuk beraktivitas atau melakukan kegiatan yang tergolong berat, sehingga mempengaruhi kesehatan serta akan berdampak pada kualitas hidup lansia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perubahan psikososial secara sederhana, di mana perubahan sosial itu ialah nilai pada seseorang yang sering diukur melalui produktivitas dan identitasnya dengan peranan orang tersebut dalam pekerjaan. Jadi, ketika seseorang sudah pensiun, maka yang dirasakan adalah pendapatan berkurang, kehilangan status jabatan, kehilangan relasi, dan kehilangan kegiatan, sehingga dapat timbul rasa kesepian akibat pengasingan dari lingkungan sosial serta perubahan cara hidup lansia. Kemudian adanya perubahan spiritual. Saya akan menjelaskan secara sederhana tentang perubahan spiritual yang terjadi pada lansia, di mana perubahan spiritual pada lansia itu bisa ditandai dengan semakin matangnya kehidupan keagamaan lansia. Agama dan kepercayaan terintegrasi dalam kehidupan yang terlihat pada pola berpikir dan bertindak sehari-hari. Perkembangan spiritual yang matang akan membantu lansia untuk menghadapi kenyataan, berperan aktif dalam kehidupan, maupun merumuskan arti dan tujuan keberadaannya dalam kehidupan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spiritual lansia adalah dengan melibatkan peran keluarga sebagai orang terdekat. Diharapkan keluarga mampu untuk mencurahkan segala perhatiannya bagi kesejahteraan lansia, khususnya kesejahteraan spiritual mereka. Kebutuhan spiritual pada usia lanjut adalah kebutuhan untuk memenuhi kenyamanan, mempertahankan fungsi tubuh, dan membantu untuk menghadapi kematian dengan tenang dan damai. Adanya pengalaman hidup sebelumnya, pengalaman hidup yang positif ataupun negatif yang dialami lansia yang dapat mempengaruhi spiritualnya. Peristiwa dalam kehidupan seseorang biasanya dianggap sebagai suatu cobaan yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk menguji keimanannya. Jadi, keluarga dan masyarakat itu perlu untuk meningkatkan kemampuan spiritual dalam melayani atau membantu lansia. Sehubungan dengan kepentingan tersebut, perlu diketahui kondisi lanjut usia menyangkut kondisi kesehatan dan pendekatan diri kepada Tuhan. Dengan mengetahui kondisi-kondisi itu, maka keluarga dapat memberikan perlakuan sesuai dengan masalah yang menyebabkan orang lanjut usia tergantung pada orang lain.
dunia dan menganggap dirinya selalu benar. Baiklah, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan mengenai perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. Nah, ada satu di antara hal baik tentang bertambahnya usia adalah Anda merasa Anda lebih menarik daripada kebanyakan orang yang Anda temui. Terima kasih. Sampai jumpa.